ekonomi menengah ke bawah, yang betul-betul mereka di satu sisi butuh pendidikan, tapi pada sisi lain kemampuannya sangat terbatas. Di sini sudah kelihatan secara konkret bahwa dari waktu ke waktu memang Unindra semakin diminati, dalam arti punya segmen tertentu yang sudah menjadi first choice, pilihan pertama. Ini terbukti setiap tes itu yang ikut Unindra adalah mereka yang betul-betul memilih kuliah atau belajar di Unindra. Nah, begitu diumumkan hasilnya, maka sedikit sekali yang mengundurkan diri walaupun diterima di PTN misalnya. Nah, kenapa demikian? Ini yang perlu kita pahami, bahwa dari hasil penelitian sederhana dengan kuesioner yang dikirim setiap tahun ke mahasiswa baru, pada umumnya lebih dari 70% memilih di Unindra itu memang karena keterjangkauan di dalam dana pendidikan. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi mereka melihat bahwa walaupun dana terjangkau, tapi nyatanya Unindra juga bertanggung jawab. Tidak asal murah, tapi betul-betul dikedepankan mengenai pertanggungjawaban akademik, sehingga betul-betul memenuhi minimal standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kreativitas Unindra ini adalah dalam rangka mengubah ancaman menjadi peluang, mengubah sesuatu yang sulit menjadi mudah. Nah, di dalam situasi yang dihadapi oleh Unindra ini, awal-awal berdiri itu adalah memang perekonomian kita dalam keadaan yang kurang menguntungkan, maka dengan menetapkan SPP yang murah ini menjadi salah satu kekuatan Unindra. Sekaligus peduli kepada masyarakat yang berkait dengan kebutuhan pendidikan. Nah, ini menjadi suatu moto Unindra yang kemudian ditetapkan di dalam visi dan misi Unindra ke depan. Dalam perjalanan ini, Unindra memang punya rencana jangka pendek dan jangka panjang, dan itu sudah dituangkan di dalam Renstra, rencana strategik yang sudah ditetapkan setiap 5 tahun, dan itu sudah mempunyai target ataupun tujuan. Pada tahun 2029 ini Unindra sudah menjadi perguruan tinggi yang cukup modern, yang berdasar ataupun berbasis pada pembelajaran, atau istilahnya adalah menjadi teaching university. Nah, ini sudah menjadi ketetapan bersama. Oleh karena itu, setahap demi setahap, tapi tanpa henti, Unindra selalu mengembangkan kuantitas maupun kualitas, dari mulai sarana pembelajaran, guru kita Bu Hajatri. Iya. Nah, Bu Hajatrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat bergabung dalam webinar pengabdian masyarakat dengan tema pelatihan pengembangan media pembelajaran interaktif bagi guru sekolah menengah yang diselenggarakan oleh mahasiswa Pascasarjana Unindra bekerjasama dengan SMPN Negeri 1 Louis Sadeng.
Salam kenal kepada Bapak Ibu semuanya. Saya Tri Ratna, selaku moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu semua selama webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya lanjutkan, izinkan saya menyampaikan susunan acara webinar untuk siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari sekolah mitra yang akan diwakili oleh Bapak Ahmad Yusuf, yang keempat sambutan dari dosen pembimbing yaitu Dr. Rinovian Rais, MMMPD. Yang kelima, penyampaian materi pelatihan oleh Ibu Sri Untari dan Ibu Putri Salsabila. Yang keenam, sesi tanya jawab atau praktek langsung yang akan dilakukan oleh guru-guru SMPN Negeri 1 Lisadeng. Dan yang ketujuh, yaitu terakhir penutup. Baiklah, untuk memulai acara webinar kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Minta tolong Bu Sri.
Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara ketiga, sambutan dari sekolah mitra yang akan diwakili oleh Bapak Ahmad Yusuf SPD. Mangga Bapak Ahmad Yusuf dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Inovian Faiz MMMTD selaku dosen pembimbing Universitas Indrapasta PGRI, dan yang saya hormati ibu-ibu hebat selaku pemateri, dan tak lupa Bapak Ibu guru sekalian yang mengikuti Zoom ini. Yang pertama, saya selaku wakil dari Kepala SMPN 1 Sadeng mengucapkan terima kasih banyak atas diterimanya atau dijadikannya kami SMPN 1 Sadeng ini sebagai mitra daripada pelatihan ini. Kami merasa pelatihan ini sangat baik dan bagus, di mana pelatihan ini adalah merancang media pembelajaran yang kreatif. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat ini bisa mengaplikasikannya setelah mengikuti pelatihan ini. Yang kedua, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin keterbatasan kami baik dari kesediaan Bapak Ibu guru sekalian untuk mengikuti pelatihan ini. Hanya beberapa orang yang mungkin siap mengikuti dan banyak juga yang punya kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan ini tidak menurunkan semangat untuk melaksanakan pelatihan ini, dan justru wakil dari Bapak Ibu guru yang ikut kegiatan ini bisa mengimbaskan ke rekan-rekan guru yang lainnya. Dan tentu saja pelatihan ini bisa sangat bermanfaat dalam melaksanakan pembelajaran di kesehariannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Yusuf yang telah memberikan sambutannya mewakili dari SMP Negeri 1 Louis Sadeng. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari dosen pembimbing yang akan disampaikan oleh Dr. Rinovian Rais MMNPD. Ya, terima kasih Bu Triratna, pada kepala sekolah dan yang mewakili SMP 1 Louis Sadeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua mitra SMP 1 Louis Sadeng dan teman-teman mahasiswa S2 Unindra yang telah mengajukan proyek ini untuk bisa diikuti oleh semua pihak, saling ini. Nah, di sini kami sebagai pihak dari Unindra mengucapkan banyak terima kasih karena telah dipilihnya SMP 1 Louis Sadeng sebagai mitra. Nah, tadinya saya pikir saya harus datang, ternyata melalui Zoom aja juga nggak apa-apa gitu. Nah, yang lebih penting lagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru, kenapa mahasiswa saya juga perlu untuk melakukan penelitian pengabdian masyarakat. Nah, di sini yang tema yang akan diambil masalah Canva dan WordWall. Nah, kalau Canva itu sebenarnya hampir sama, memudahkan semua Bapak Ibu guru bisa memberikan materi yang lebih baik lagi dan lebih cepat gitu. Itu di situ dua, baik Canva dan WordWall. Mungkin saya sambutannya itu aja, nanti akan Bapak Ibu akan lebih diperjelas dengan mahasiswa Ibu Triratna dan kawan-kawan untuk menjelaskan lebih mendalam lagi masalah ini. Mungkin dari saya terima kasih kepada pihak-pihak sekolah yang telah membantu kami ini sebagai tim peneliti di bidang pengabdian masyarakat ini.
supaya nanti kita bisa berkelanjutan lagi. Demikian dari saya sambutannya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin juga ya, karena saya lagi pengabdian masyarakat juga di SMA 3 Jakarta ini. Makanya saya pamit keluar sebagai keynote speaker ini. Demikian, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Atas sambutannya. Selanjutnya adalah acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Untari. Mangga Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Lewi Sadeng, Bapak Ahmad Yusuf ya tadi ya. Salam kenal Pak. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Kemudian saya yang saya hormati Bapak dosen yang kebetulan sedang melaksanakan pengabdian masyarakat juga gitu ya, Bapak Rinovian Rais. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa S2 gitu ya, satu kelompok ada Bu Tri, Bu Putri, dan Bu Regina. Kemudian tak lupa yang saya hormati juga Bapak Ibu guru sekalian peserta pelatihan pada hari ini gitu ya. Sebelumnya izinkan saya share screen ya Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu, apakah materinya sudah terlihat? Terlihat Bu. Terlihat ya Bapak Ibu. Hilang lagi. Tapi di saya masih Saya loading ini. masih belum, Bu. Hilang lagi. Hilang Bu, nggak ada. Masih belum ya. Belum muncul. Bentar. Hujan kali Bu. Hujan ya Iya. Pak ya. Jadi Di sana Bogor sering hujan ya Pak ya? hujan Bu. Ini udah Lagi tadi hujan, pagi Bu. hujan. Jadinya basah-basahan aja. Izin Ibu Bapak apakah sudah terlihat? Udah. Terlihat, Bu. Sudah Ibu. Ya Bapak Ibu izinkan hari ini tuh sebenarnya kalau boleh jujur saya itu seperti apa ya, menabur garam di lautan gitu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu peserta pelatihan ini sudah sangat ahli, mungkin lebih gitu ya tentang aplikasi pembelajaran yang interaktif. Tapi saya berpositif thinking gitu ya bahwa kita semua di sini saling belajar bersama. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya betul ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak Ibu di sini apakah sudah ada yang pernah menggunakan aplikasi Wordwall? Kalau sudah pernah, boleh ketikkan angka 1 di kolom komentar kalau sudah pernah. Oke, yang gratis. Iya ya, sama. Saya juga pakainya yang gratis kebetulan, Bu. Oke. Ada lagi ini baru Bu Tresna, Bapak Ibu yang lain, apakah sudah pernah menggunakan ini? Pernah, tapi yang free. Terima kasih Bapak Denny, Bapak Yudi. Oke, hadir. Terima kasih Pak, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sebenarnya sebelumnya saya hanya ingin sharing ya penggunaan Wordwall gitu, sharing pengalaman ya Bapak Ibu. Mari kita mulai saja karena keterbatasan waktu gitu ya. Nah, kata orang kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya Bapak Ibu. Maka izinkanlah saya di sini memperkenalkan diri gitu ya Bapak Ibu. Nama saya Sri Untari. Biasanya suka dipanggil Bu Untari gitu ya. Kebetulan saya adalah guru di SMA Negeri SMA 77 Jakarta gitu. Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke sekolah saya?
Belum, Pak. Belum Belum, ya. Bu. Mungkin kapan-kapan boleh ya Bapak Ibu mampir kita buat sebuah kolaborasi SMP Negeri Leuwi Sadeng dengan SMA 77 gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Louis Sadeng, Putri, Nah, gitu entar ya. Bu. Leuwi Sadeng, oh mohon maaf. Nah, status saya sudah menikah dan saya memiliki anak satu. Kebetulan pendidikan saya adalah S1-nya UNJ gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga banyak yang lulusan UNJ gitu ya. Kemudian saat ini sedang menempuh S2 di Unindra gitu ya. Kemudian apa sih kegiatan lain saya selain mengajar? Jadi saya termasuk yang suka menulis ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang suka menulis juga. Saya masih menjadi penulis artikel web sekolah ya, Bapak Ibu. Kebetulan kemarin web sekolah kami dapat penghargaan dari dinas gitu ya, karena sebagai website teraktif gitu ya, se-Jakarta Pusat gitu. Saya juga termasuk duta literasi. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan PMM ya kemarin pada saat kita kurikulum merdeka, kebetulan saya penelaah modul ajar dan P5 di situ, serta penyusun konten unggulannya. Sedikit karya saya gitu ya Bapak Ibu, saya termasuk pendata atribut jalur rempah Goes to UNESCO di tahun 2021. Saya juga menerbitkan beberapa buku ya Bapak Ibu, seperti ada judulnya Tentang Kita, kemudian Kisah Semusim, dan Pahlawan Imajinasiku. Ini buku-buku fiksi ya Bapak Ibu. Nah, belakangan saya lebih suka menulis ilmiah gitu ya, jurnal dan seterusnya gitu. Itu sedikit tentang saya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya tentang saya. Nanti kalau untuk nomor handphone boleh di-sharing sama Putri gitu ya. Kalau ingin berkolaborasi lebih lanjut. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memulai materi hari ini dengan tantangan gitu ya. Tantangan mengajar generasi alpha. Mungkin Bapak Ibu gitu ya, yang sama seusia dengan saya atau bahkan lebih gitu ya. Sama-sama bertanya gitu. Ini kenapa sih anak-anak kita hari ini tuh seperti ini? Kenapa sih kurikulum kita itu selalu berubah gitu ya? Ya, karena memang kurikulum harus berubah. Kenapa harus berubah gitu ya? Karena menyesuaikan zaman. Nah, kebetulan generasi murid-murid kita hari ini adalah generasi alpha ya Bapak Ibu, yaitu generasi kalau dibilang gaulnya itu generasi stroberi gitu ya Bapak Ibu. Gitu, generasi indah, terlihat indah tapi ketika dipegang tuh apa sih? Meleot gitu ya kalau bahasa kita mah gitu. Nah, generasi alpha ini sebenarnya penuh tantangan ya Bapak Ibu, karena mereka pertama sangat ketergantungan dengan teknologi. Mungkin Bapak Ibu bisa amati anak muridnya dalam sehari 24 jam, kira-kira berapa jam tuh Bapak Ibu tangannya nempel ke HP atau tab gitu. Mungkin bisa jadi 12 jam ya Bapak Ibu ya, atau bahkan lebih gitu ya. Nah, itulah menandakan bahwa anak-anak kita hari ini tuh sangat ketergantungan dengan teknologi. Kemudian yang kedua adalah rentang konsentrasinya pendek Bapak Ibu. Ini pernah saya buktikan gitu ya Bapak Ibu dalam studi kecil-kecilan gitu ya. Kebetulan saya guru sejarah Bapak Ibu. Jadi saya pernah mencoba memutarkan film gitu ya. Film yang sebenarnya sangat seru. Ternyata tidak cocok film sejarah untuk generasi alpha gitu. Karena mereka terbiasa dengan video-video pendek TikTok atau FYP gitulah. Nah, itu yang membuat mereka itu memiliki rentang konsentrasi yang rendah Bapak Ibu atau pendek karena mereka terbiasa melihat sepintas yang menarik. Jadi fenomena yang terjadi anak-anak kita sekarang itu mereka sulit untuk menangkap hal-hal yang panjang durasinya gitu, seperti film atau mendengarkan podcast pendidikan gitu. Itu akan sangat membosankan untuk mereka gitu. Kemudian paparan informasi yang berlebih atau overload gitu ya Bapak Ibu, bahasa kerennya. Bagaimana tidak berlebih ya Bapak Ibu? Dimanapun mereka bisa mendapatkan informasi, di YouTube, di Google, sekarang ada chat GPT gitu ya. Itu informasi itu bisa mereka dapatkan bahkan lebih dari gurunya gitu. Maka sebenarnya PR kita hari ini itu bukan bagaimana memberikan informasi kepada peserta didik kita, tapi bagaimana memantik peserta didik itu untuk tertarik terhadap materi kita, sehingga mereka bisa mencari materinya sendiri. Itu sebenarnya PR guru hari ini gitu ya Bapak Ibu. Dan tentunya
generasi alfa dengan segala keterbatasannya, mereka pasti cepat bosan Bapak Ibu dan haus akan tantangan. Makanya mereka tuh, gini aja nih pelajarannya. Itulah tantangan kita ya Bapak Ibu sebagai guru itu bagaimana caranya mengemas sebuah pembelajaran menjadi menarik gitu. Sehingga generasi alfa ini tidak cepat bosan gitu. Nah, salah satunya hari ini saya mau sharing tentang gamifikasi Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, apakah ada yang sudah pernah mendengar apa itu gamifikasi Bapak Ibu? Belum ya? Ya, jadi mungkin ada yang sudah, ada yang belum gitu ya. Jadi gamifikasi itu Bapak Ibu bagaimana kita membuat pembelajaran kita menarik seperti permainan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar gitu ya. Ki Hajar Dewantara itu dalam menganalogikan sekolah itu sebagai taman siswa, bukan hutan siswa atau penjara siswa gitu. Kenapa? Karena Ki Hajar Dewantara itu menganggap sekolah adalah taman gitu, tempat bermain, menggali informasi yang menyenangkan. Itulah kenapa ya Bapak Ibu kalau anak-anak itu kalau bermain game itu tahan sampai larut malam, tahan berlama-lama. Karena memang hidup mereka itu dalam pikiran anak-anak, permainan itu adalah hal yang menyenangkan. Gitu. Nah, maka dari itu bagaimana kita membuat sebuah pembelajaran menjadi menyenangkan seperti permainan gitu. Itu disebut gamifikasi Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa gamifikasi itu penting ya Bapak Ibu? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa generasi alfa itu butuh tantangan. Maka dari itu, gimana caranya kita membuat pembelajaran kita menarik dan menyenangkan gitu melalui gamifikasi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali ya Bapak Ibu aplikasi yang dapat membantu Bapak Ibu untuk melakukan gamifikasi pembelajaran. Nah, ini kebetulan aplikasi-aplikasi yang sering saya gunakan. Kahoot saya yakin itu udah mendarah daging ya di Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kahoot, Quizizz, saya suka pakai Padlet ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu ada yang penasaran atau ingin belajar lebih lanjut kita bisa sharing gitu. Wordwall yang hari ini saya mau sharing ke Bapak Ibu gitu ya. Saya juga suka pakai Genially. Ini teknologi AI yang sangat membantu gitu ya Bapak Ibu untuk gamifikasi. Nanti kapan-kapan kita sharing ya Bapak Ibu. Educandy juga dan Canva kolaborasi yang nanti akan dijelaskan teman saya gitu. Dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah banyak tahu gitu. Apa sih aplikasi-aplikasi gamifikasi pembelajaran yang menyenangkan gitu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini apa sih serunya belajar dengan Wordwall gitu ya. Jadi biasanya kalau saya atau mungkin Bapak Ibu sebagian besar itu pasti menggunakan Wordwall itu untuk ice breaking gitu ya. Karena untuk memancing siswa gitu ya. Atau untuk asesmen formatif gitu ya Bapak Ibu, pemahaman tengah. Atau bahkan untuk evaluasi. Itu sangat bisa Bapak Ibu. Dan kelebihan Wordwall ini dia bisa digunakan dalam pembelajaran kelompok maupun individu. Dapat mudah digunakan untuk guru dan siswa. Nah, dapat juga digunakan dari berbagai perangkat Bapak Ibu, seperti laptop, HP, tab, dan seterusnya. Kelebihannya lagi adalah dia bisa dilihat hasilnya secara langsung gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kira-kira sedikit dari saya seperti itu. Karena keterbatasan waktu, menurut Bapak Ibu apakah kita akan praktek langsung atau kita lanjut ke materi berikutnya gitu Bapak Ibu. Coba bagaimana Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Apakah kita akan praktek langsung atau lanjut ke materi berikutnya? Bagaimana Bapak Ibu? Silahkan untuk memberikan tanggapannya. Ditunggu. Mau praktek atau gimana ini? Aja, Bu. Praktek. Langsung praktek katanya Bu Untari. Mau praktek, oke. Boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau mau praktek, izinkan saya share screen ya Bapak Ibu ya. Untuk sedikit mungkin sekitar 5 menit ya menuju ke pemateri berikutnya. Nah, Bapak Ibu izinkan saya share screen ya. Nah, seluruh.
Nah, Bapak Ibu, ini saya sedang share screen gitu ya. Untuk menuju ke Word Wall, Bapak Ibu bisa mulai dengan membuka tab internet gitu ya. Kita buka tab internetnya ya, Bapak Ibu ya. Kita ketik bareng-bareng Word Wall. Sorry. Word Wall. Nah, ketika kita ketik di Google, maka munculnya kan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung klik aja yang paling atas, Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya udah. Oke, ini kebetulan saya sudah login ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum login, boleh langsung dipencet login-nya aja masuk melalui akun Google Bapak Ibu masing-masing. Hanya saja Bapak Ibu, salah satu kekurangannya Wordwall ini hanya menyediakan 5 kali pemakaian untuk yang basic. Nah, kalau misal Bapak Ibu ingin yang lebih pro, bisa berbayar ya. Kalau nggak salah 65.000 sebulan gitu ya. Atau 46.000 kalau saya nggak salah. Kalau Bapak Ibu mau mengakali, bikin akun baru ya Bapak Ibu. Seperti saya, banyak akunnya gitu ya. Nah, contoh ya Bapak Ibu ini contoh penggunaannya nih, bisa pembelajarannya tuh bisa seseru ini Bapak Ibu. Contoh, kebetulan saya mengajar sejarah gitu ya Bapak Ibu. Ini materinya teori masuknya Hindu Buddha gitu. Sebentar ya Bapak Ibu, ini sedang loading. Nah, di sini Bapak Ibu ada switch template. Bapak Ibu bisa memilih template apa aja sih yang mau digunakan gitu. Nah, di sini juga ada visual style-nya. Misalnya Bapak Ibu mau klasik, classroom, cold. Biasanya ini awan ya Bapak Ibu. Saya suka nih pakai ini gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena seru nih Bapak Ibu. Saya coba ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tampilkan ini di layar gitu ya bareng-bareng. Misalnya 15 menit mau selesai pembelajaran gitu. Wah, bingung nih mau ngapain gitu kan. Kita gunakan aja Bapak Ibu Word Wall gitu ya, latihan soal sederhana. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kayak ada pesawat datang. Nah, kira-kira gini Bapak Ibu. Menarik ya Bapak Ibu, visualnya cukup menarik gitu ya. Nanti akan ada pertanyaan dari soal yang Bapak Ibu buat. Misalnya kelompok dengan derajat terendah sehingga dianggap tidak layak menyebarkan agama Hindu misalnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Contohnya, oh misal, saya asal ini ya Bapak Ibu, misal jawabannya kesatria. Nah kalau salah, nanti akan ganti dengan soal berikutnya. Itu kira-kira penggambarannya ya Bapak Ibu ya. Nah kalau benar gimana? Misalnya nih, tidak ada bukti tertulis adanya kolonisasi. Ini kebetulan jadwalnya, jawabannya teori kesatria ya Bapak Ibu. Nah kalau benar, maka seperti ini. Nah kalau salah, peserta didik akan kehilangan nyawa mereka. Ini kalau anak yang suka bermain games pasti akan tahu, oh kalau nyawanya habis berarti game over gitu. Nanti Bapak Ibu bisa membuat perbandingan tiap kelas gitu. Saya biasanya seperti itu Bapak. Misalnya, ayo ada yang mau lebih semangat dari kelas sebelah gitu. Kelas sebelah kebetulan selesai dalam berapa detik gitu. Dan mereka akan semangat Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajar dalam kelas yang banyak gitu. Nah, sekarang gimana Bun Tari cara bikinnya gitu? Ini kan tadi saya yang sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, cara bikinnya gampang banget Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup di sini create activity atau kalau Bapak settingan Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia itu membuat aktivitas gitu ya Bapak Ibu. Cukup diklik aja Bapak Ibu. Nah, kira-kira tampilannya nanti seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, saya udah pakai 5 lagi. Nah, nanti intinya tampilannya itu akan ditampilkan ini ya Bapak Ibu. Ini yang gratis, yang bawah itu yang pro. Nah, nanti yang gratis Bapak Ibu tinggal memilih terus tinggal memasukkan soalnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk membuat word wall-nya. Nah, kalau sudah 5 seperti ini Bapak Ibu, seperti tampilan saya sudah menggunakan 5 jadi sudah kadaluarsa gitu ya. Jadi boleh di-upgrade ke yang berbayar atau bikin akun baru. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu untuk sharingnya dari Word to Wall. Gitu saya kembalikan ke moderator kepada Ibu Tri. Baik, Silakan. Bu Sri Untari, ini paparannya sungguh menarik ya. Bagaimana dengan Bapak-Bapak Ibu yang lainnya? Apakah bermanfaat kira-kira ini bisa dipraktekkan atau tidak? Apa sudah pernah?
untuk praktek di pembelajaran sehari-hari. Bisa ya. Jadi bisa digunakan dan sudah ada yang sudah menggunakan untuk pembelajaran sehari-hari. Baiklah, untuk mempercepat waktu, kita akan lanjut acara yang berikutnya, yaitu pemaparan dari Ibu Putri Salsabila. Mangga Bu Putri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Putri Salsabila Mulyawan. Saya mahasiswa S2 IPS Unindra. Mohon maaf, Bapak Ibu, sebelumnya jika pemaparan saya tidak seperti Ibu Sri, karena sebetulnya saya bukan seorang guru, jadi belum pernah ada kegiatan belajar mengajar. Mohon untuk dimaklumi ya Ibu, Bapak. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Bu Putri. Oke, baik. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran interaktif melalui Canva. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan Canva ini. Di sini ada menu-menu yang akan saya bacakan. Yang pertama itu ada pendahuluan, tujuan tutorial, tips menggunakan Canva, dan juga contohnya. Oke. Pendahuluan, apa itu Canva? Canva itu platform desain grafis online, gratis, dan mudah digunakan. Tersedia ribuan template siap pakai, alat yang praktis dan powerful untuk desain. Media yang dapat menarik perhatian dan menyampaikan pesan pembelajaran. Mengapa menggunakan Canva? Canva bisa menjadi umpan balik instan pada pemberian materi, tugas, dan kuis yang menarik untuk membantu siswa berkembang. Visual yang menarik, pembelajaran dengan tampilan menarik meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Selanjutnya ada tujuan tutorial. Membuat materi pembelajaran dan kuis yang menarik dan informatif. Mengetahui fitur-fitur utama di Canva, mampu menyesuaikan desain sesuai kebutuhan. Oke. Selanjutnya ada tips penggunaan Canva. Yang pertama ada gunakan judul besar dan jelas. Yang kedua ada kontras warna agar tulisan terbaca. Yang ketiga ada jangan terlalu banyak teks. Yang keempat ada gunakan gambar yang relevan. Yang terakhir ada jaga keseimbangan dan jarak antar elemen. Oke. Selanjutnya kita ke contoh ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Terlihat Bu. Oke. Sesuai dengan tips penggunaan Canva tadi yang sudah saya jelaskan, bisa dilihat di setiap materi yang kita gunakan itu menggunakan judul besar dan jelas. Bisa dilihat setiap slide. Lalu kontras warna agar tulisan terbaca. Nah, jika background yang digunakan berwarna terang atau warna putih, sebaiknya menggunakan warna untuk teks yang berwarna gelap atau hitam. Lalu jangan terlalu banyak teks karena akan membuat pusing.
Lalu gunakan gambar yang relevan, seperti contohnya di peta Indonesia, saya memasukkan peta Indonesia agar siswa tahu bagaimana bentuk peta Indonesia. Dan di sini ada keajaiban alam Indonesia. Di sini bisa dimasukkan beberapa alam-alam Indonesia dan seperti destinasi wisata pun sama. Di sini ada kekayaan budaya Indonesia juga dan kuliner Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke praktek ya Bapak Ibu. Biasanya setelah materi ada kegiatan kuis. Kuisnya itu bisa kita buat di Canva. Bagaimana caranya? Ya. Nah, bisa dilihat di sini. Contohnya, keragaman budaya di Indonesia dapat diidentifikasi melalui berbagai aspek seperti A. Bahasa, pakaian adat dan makanan khas. B. Agama, seni tradisional dan tarian daerah. C. Suku bangsa, ras, dan ideologi politik. D. Semua benar. Jawabannya adalah semua benar. Gimana kalau misalnya jawabannya salah, maka akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana eh, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita add page, lalu Bapak Ibu bisa klik elemen, lalu ini untuk elemen-elemen yang digunakan bisa add animasi atau shape-shape seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, kita sesuaikan dengan yang sebelumnya. Di sini bisa pilih warna. Oke. Hmm, oke. Di sini kita bisa pilih desain-desain yang kita gunakan apa. Seperti ini, mungkin ini kompas, mungkin ini, mungkin seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkan teksnya bagaimana? Kita cari di sini. Ada tulisan teks, lalu ada add text box. Di sini kita bisa masukkan soalnya. Oke, saya berikan contoh soalnya. Bisa disesuaikan untuk besarnya. Oke. Selanjutnya untuk jawaban-jawabannya, karena di sini ada 4 jawaban, jadi kita buat 4 kolom. Ini tinggal diduplikat aja ya Ibu Bapak. Lalu berikutnya kita taruh jawaban, pilihan jawabannya.
Ya, jika sudah ada pilihannya seperti ini, kita buat uh, jawaban benar atau salahnya ya. Sini, kita sama seperti tadi ya Bapak Ibu, untuk elemen-elemennya bisa ditambahkan masing-masing dan eh, jika benar, maka kita tambahkan elemen checklist. Ya, dan kita tambahkan untuk tulisan sesuaikan besarnya. Oke. Selanjutnya, jika salah, sama seperti tadi, tambahkan elemen bagaimana dengan tombol kliknya. Selanjutnya, bisa diklik di bagian kanan di link. Jika jawabannya, karena ini jawabannya B atau keanekaragaman suku, maka yang benar kita linkkan, ke slide nomor 16. Oke. Nah, untuk jawaban yang salah, kita linkkan ke slide nomor 17. Untuk yang C dan D, sama juga. Untuk hasilnya seperti ini. Salah jika oh ya, untuk tombol backnya bisa kita linkkan ke soal yang tadi di slide nomor 15. Oke, kita coba. Ya, jawabannya salah, bisa balik lagi ke soal. Jawabannya benar, bisa balik lagi ke soal. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham? Bagus, Bu. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Tri sebagai moderator.
Baik, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya mengenai pemaparan dari Bu Putri Salsabila? Apakah ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu hal yang lain yang mau disampaikan? Bisa ditanyakan kepada Ibu Putri secara langsung. Apakah ada Ibu, pertanyaan? ada yang mau nyoba buat seperti tadi? Mungkin sudah sering ya Bapak Ibu menggunakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Iya, betul, Bu. Mungkin sudah sering. Iya. Oh, ketinggalan cara ngekliknya. Oh, Sebentar ya. berita. Enggak, Oke, Ibu Putri saya ulang ketinggalan. ya, Ibu. Maaf kalau terlalu cepat. Untuk cara ngeklik yang tadi, Bu, bisa dipencet di tab di klik kanan, lalu di sini ada tulisan link. Oke, kita klik linknya. Karena ini jawabannya salah, maka kita masukkan slide yang tadi sudah kita kasih tulisan salah, yaitu di slide nomor 17. Oke, lalu kita klik dan. Nah, kalau untuk yang benar, sama, klik kanan juga, lalu edit link atau klik link, lalu kita cari. Nah, yang tadi yang sudah benar. Klik, lalu klik dan. Nah, setelah dicoba, jawabannya yang B benar dan yang lainnya salah. Ya, Bagaimana Bu Risa? Baik, terima kasih, Bu. Ada yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun pertanyaan? Mangga dipersilahkan. Baiklah, kepada Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya dan tanggapan dari Bapak Ibu dalam acara webinar ini, serta Ibu Sri Untari dan Putri Salsabila yang sudah memberikan pemaparan. Terakhir, eh, untuk dokumentasi, bisa open cam. Kita foto dulu ya, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Dua. Baik, terima kasih eh, atas joinnya Bapak Ibu semua dalam Zoom webinar ini. Terima kasih kepada semua pihak
kepada Ibu Sri Untari maupun Bu Putri Salsabila yang telah memberikan pemaparan, dan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah ikut dalam acara webinar ini. Terakhir, untuk mengakhiri acara webinar ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri izin mengingatkan Bapak Ibu untuk jangan lupa mengisi link absen dan link sertifikat Bapak Ibu, karena nanti kita akan dapat sertifikat dari Unindra gitu ya. Mohon diisi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah di-share Bu di grup. Terima kasih Ibu Sri Untari, terima kasih Bu Sri. Makasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih atas Ibu. Terima kasih Putri dan kawan-kawan. Tidak. Saya harapkan.